welcome back to my vlog. Perkenalkan, nama saya Desika Nurtasari. Hari ini aku akan memberikan sebuah perjalanan, dan ini perjalanan yang emang sebenarnya yang aku inginkan. Jadi hari ini aku akan mau ke Perpustakaan Nasional di Taman Ismail Marzuki, atau lebih tepatnya di Cikini. Nah, sebelum memulai perjalanan ini, aku mau siap-siap dulu ya. Dan ini aku udah siap-siap, dan let's go, kita akan ke Perpustakaan Nasional. Yuk. Nah, untuk pergi ke Taman Ismail Marzuki yang ada di Cikini atau bisa disebut Perpustakaan Nasional, aku bersama mama aku naik KRL dengan jurusan Klender Baru. Di sini kalian jangan lupa tap in untuk masuk ya. Nah, di jurusan Klender Baru ini nanti aku akan turun di Manggarai. Nah, karena aku udah turun di Manggarai, aku sama mamaku mau lanjut untuk naik ke jurusan Cikini. Nah, kalau sudah sampai di stasiun Cikininya, jangan lupa untuk tap out ya. Dari stasiun Cikini ke Taman Ismail Marzuki atau bisa disebut Perpustakaan Nasional ini sebetulnya lumayan jauh, tetapi karena kita memilih untuk nyari jalan cepat atau alternatif lainnya, kita memilih untuk jalan kaki. Nah, Perpustakaan Nasionalnya kita harus naik eskalator dulu, dan ini dia. Ke dalam Perpustakaan Nasionalnya, kita jangan lupa download aplikasi Jaklitera yang ini. Masuk, terus jangan lupa login ya. Jangan lupa kalau sudah login, kalian pencet barcode ini dan muncul barcode seperti ini. Nah, nanti kalian di sana akan diminta untuk scan barcode-nya. Nah, di sini kalian jangan lupa ke informasi dan locker untuk bisa menitipkan barang kalian sebelum masuk ke dalam perpustakaannya. Nah, di sini nanti kalian bakal dapat sebuah kartu atau kunci gitu untuk bisa menitipkan barang kalian di locker. Kalau kalian sudah menitipkan barang kalian di locker, jangan lupa naik eskalator, dan ini dia untuk tempatnya. Di sini aku udah di lantai 3, atau misalkan kalau di Perpustakaan Nasional di sini udah di lantai 1. Nah, sebelum itu di sini aku akan nge-spill semua section-section buku yang ada di Perpustakaan Nasional ini, alias Taman Ismail Marzuki di Cikini. Nah, kebetulan aku udah sampai. Ayo kita spill satu-satu. Di sini kebetulan di rak-rak untuk lantai 1 ini atau alias lantai 3 di Perpustakaan Nasional ini itu ada banyak dan beragam, seperti untuk buku ilmu kedokteran, ilmu teknik, pertanian, agama Islam, ilmu ekonomi, pendidikan. Ini sebenarnya banyak banget dan beragam ya. Jadi di sini tuh sudah tertata dan sesuai dengan rak-raknya, tulisan atau judul rak-raknya. Ini tertata rapih banget, dan kita nanti tinggal cari di sini buku apa yang mau kita ambil ya. Seperti contohnya aku di sini, tapi kebetulan aku tidak mengambil buku-buku yang ada di lantai 1 ini atau lantai 3 ini di Perpustakaan Nasional. Sini juga banyak, dan ini juga kebetulan tersusun rapih. Jadi sebagian besar kita nggak perlu harus nyari-nyari juga, dan oke lah untuk dicari juga, dan karena di sini juga tertata rapih kayak gini. Dan mereka juga punya kode. Di sini tuh kode buku dimana kita tuh bisa nyari. Tapi nanti aku bakal ngasih sesuatu yang emang bakal untuk bisa tahu apa sih kode-kode buku di Perpustakaan Nasional seperti ini. Tapi sebelumnya kita spill yang lainnya dulu ya. Nah, untuk di sini itu ada sastra Indonesia. Nah, sastra Indonesia tuh itu nih buku apa sih sebetulnya? Nah, buku sastra Indonesia ini itu tuh buku novel ya, berbagai macam novel yang seperti buku-buku novel mungkin bisa fiksi, non fiksi. Ini banyak banget di sini. Dan ini juga tertata rapi dan sesuai juga dengan buku-buku ketataan rapihnya. Nih, kayak seperti ini contohnya. Untuk section seperti ini tuh kebanyakan novel atau bisa disebut sastra Indonesia. Di sini banyak juga, dan masih banyak lagi juga. Dan gak cuma di sini aja, tapi di lorong sini itu banyak banget buku-buku sastra Indonesia juga. Tapi di sini tuh benar-benar kayak harus mengambil secara ada yang naik gitu-gitu, dan lumayan lah ya. Oke, selanjutnya di sini tuh ada koleksi anak-anak atau bisa dibilang kayak buku cerita khusus anak-anak.
mereka menyediakannya tuh sama seperti di buku-buku novelnya juga, lantai yang sama lah ya sebutannya, ada di lantai 1 atau di lantai 3-nya. Nah di sini ini juga memiliki buku cerita anak-anak juga, dan jadi anak-anak itu juga bisa semuanya untuk baca di sini. Di sini tuh kayak dimana kayak kita bisa mengajak anak-anak juga untuk bisa baca buku di Pustaka Nasional. Jadi nggak cuma di sastra-sastra Indonesia doang di sini koleksinya, tapi juga bisa buku-buku anak juga seperti kayak buku cerita. Ada juga di sini berbagai macam majalah dan buku pelajaran anak-anak juga ada di sini. Kita lanjut naik untuk ke lantai 4 atau bisa disebut lantai 2-nya. Nah, untuk bagian ini atau di section ini tuh buku-bukunya tuh buku-buku dari luar, tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kebetulan buku yang aku ingin minjem itu tuh ada di sini ya. Jadi aku harus nyari-nyari dulu sampai ketemu. Dan buku aku ada di atas itu. Jadi aku harus ngambil dulu ya. Jadi sebelum lanjut, aku di sini mau sedikit mengambil tadi kan aku mau ngambil buku versi Jackson, The Sea of Monsters. Nah jadi di sini sebelum memulai lanjutan skill section di Perpustakaan Nasional buku-buku tersebut, jadi aku mau di sini ngebahas tentang buku yang aku ambil. Nah di sini buku yang aku ambil tuh kayak tentang cerita fantastik. Di sini tuh sebetulnya ini buku dari luar ya. Jadi tapi dia di sini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kayak diproduksi lagi di Indonesia. Jadi di sini tuh kalau yang aku baca di sinopsis di Lakmus ini tuh di sini ceritanya kayak aku terus dihantu mimpi tentang Dover sahabat satirku. Jadi di sini Percy melanjutkan sebuah perjalanan dia untuk melawan sebuah tantangannya tersebut. Jadi aku sebetulnya belum tahu cerita yang ada di buku sini karena aku baru baca yang pertama, The Lightning Thief. Jadi kayak masih belum tahu apa isi cerita ini. Tapi ada kemungkinan di sini Percy lebih ke melanjutkan sekolahnya dia atau bisa disebut tantangan dari sekolahnya dia untuk bisa melawan semua yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sana. Tapi kurang lebih ini sih yang aku tahu. Terus yang aku suka dari buku ini, mereka itu ada art, sebetulnya semacam kayak gambaran, jadi gambaran sketsanya gitu. Sketsanya kurang lebih kayak gini. Tapi yang aku lihat dari sini mungkin favoritku ini sih. Ini bagus banget. Aku suka. Oke, kayaknya itu aja sih. Dan mari kita lanjut ke sectionnya lagi. Nah, kalau di sini itu sama juga kayak di lantai 3 atau lantai 1 yang tadi, buku-buku berpendidikan juga. Tapi ini isinya semua bukan sastra Indonesia atau buku novel, jadi ini bagaikan semua buku-buku pendidikan yang dimana para mahasiswa-mahasiswa ini suka banget belajar di sini dan mengambil buku sedikit pendidikan di sini karena ya menurut aku sendiri di sini tuh emang lengkap banget sih jujur. Dan tetap aja di sini mereka menata rapi juga, jadi nggak asal sembarangan acak-acak gitu. Dan ini emang rak-rak pendidikan ini kebanyakan tuh the best banget sih, nggak cuma rak pendidikan aja tapi kayak buku novel kayak gini tuh banyak banget yang menurut aku rapih tertatanya, dan aku suka banget lihat-lihat hal kerapian seperti kayak gini. Nah di sini juga masih ada banyak juga seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, administrasi negara, permasalahan dan kesehatan sosial, pendidikan. Ini tuh banyak banget buku-bukunya. Kita lanjut ke lantai 5-nya alias lantai 3-nya. Let's go. Jadi ini bisa dibilang ini adalah lantai paling atasnya dari Perpustakaan Nasional ini. Aku kurang tahu di sini tuh isinya apa aja. Cuman yang aku lihat ini tuh kebanyakan buku-buku sejarah atau bisa juga buku-buku seni. Tapi di sini juga ada kamus loh sebetulnya. Nih aku sedikit spill ini. Tada, Kamus Prancis Indonesia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir unik juga sih, karena di sini tuh menurut aku bukunya ada semua di sini. Jadi ya bukan Perpustakaan Nasional yang menurut aku yang biasa aja gitu, tapi ini sebetulnya semua buku ada. Kayak seperti ini. Ini tuh rata-rata menurut aku referensinya juga menggunakan bahasa asing juga.
Jadi nggak semua bahasa di perpustakaan nasional bukunya tuh menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada juga yang menggunakan bahasa asing juga. Mungkin kayak mempelajari sesuatu bahasa yang mungkin bisa bahasa lain kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa yang lainnya tuh semua buku tuh pasti ada di sini. Nah, di sini menurut aku juga unik ya. Aku juga suka banget sama misalkan kalau aku punya buku, aku pengen banget draw koleksinya tuh seperti ini menurut aku. Karena ya sejujurnya apa ya, kayak dilihat menarik gitu loh. Punya buku dengan gambar seperti ini tuh karena sepertinya ini berurutan ya, nih. Itu berurutan dan unik juga ya. Nih. Dan di sini juga masih banyak lagi rak-raknya, jadi nggak cuma dalam 1-2 rak aja. Sini juga masih ada, sama ya kayak yang sebelumnya. Dan ini tuh bukan dalam sastra Indonesia, tapi semua hal yang bersejarah. Ini masuk ke pendidikan juga. Jadi buku-buku di sini oke lah untuk para mahasiswa-mahasiswa yang mau datang ke sini atau ngerjain tugas yang udah dikejar deadline tapi pengen santai juga di perpustakaan nasional. Sini. Kode buku yang ditempel seperti itu tuh apa sih? Nah, kode buku yang ditempel seperti itu yang tadi di video sebelumnya itu bisa membantu kalian untuk mencari buku apa yang kalian mau. Nah, untuk gampangnya kalian bisa buka aplikasi Jak Litera, terus search buku apa yang kalian mau nih. Misal contohnya, aku memilih Percy Jackson. Kita tunggu. Nah, muncul seperti ini. Aku pilih buku yang ini. Nah, habis itu kode bukunya itu adalah 823 Ryope. Nah, kalau yang ada di Taman Ismail Marzuki itu perpustakaannya dia itu ada di lantai 2-nya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kebetulan aku udah selesai mengunjungi perpustakaan nasionalnya. Jangan lupa juga untuk mengambil barang kalian yang ada di locker. Dan jangan lupa juga untuk mengembalikan kartu atau kuncinya ke informasi dan locker. Jadi vlog aku untuk hari ini itu aja, dan terima kasih ya yang udah mau menonton sampai habis. Thank you for watching.